Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Hayati dengan nomor induk mahasiswa 0437039929. Baiklah, saya akan melaporkan hasil praktik saya untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama sekali, kita akan membuka CMD atau prompt perintah atau command prompt. Lalu kita akan mempraktikkan CD. Perintah CD adalah perintah change direction, yaitu untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Kemudian perintah CLS. Perintah CLS adalah clear screen, yaitu perintah untuk menghapus semua tulisan yang ada pada layar prompt. Kemudian CLS garis miring tanda tanya. Perintah ini adalah perintah untuk menampilkan bantuan dari perintah CLS. Kemudian perintah ini adalah perintah untuk menampilkan konten bantuan untuk direktori. Jadi jika kita mengetikkan perintah dir garis miring tanda tanya pada prompt, maka perintah ini akan menghasilkan output yang berupa list direktori yang ada pada komputer. Nah, di sini terlihat bahwa direktori drive, jika kita ingin pergi ke drive tersebut, format yang harus kita ketikkan pada prompt adalah drive-nya, path, dan file. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network yang terpasang pada komputer kita. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada informasi mengenai link local IP address, IP versi 4 address, subnet mask, dan default gateway. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig all. Perintah ini merupakan perintah yang sama dengan ipconfig, cuma di sini ditambahkan informasi yang lain seperti DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, dapat kita lihat di sini ada tambahan informasi pada perintah ini. Selanjutnya perintah yang akan kita jalankan adalah ipconfig Baiklah, perintah ipconfig garis miring tanda tanya itu adalah perintah untuk menampilkan semua bantuan terkait perintah ipconfig default. Jadi di sini akan ditampilkan beberapa perintah-perintah bantuan untuk ipconfig default. Kemudian selanjutnya kita jalankan adalah ipconfig release. ipconfig release ini merupakan perintah untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Jadi bila kita jalankan, maka konfigurasi IP address yang terpasang pada komputer itu akan menjadi kosong. Baiklah, di sini kita akan coba bandingkan sebelum dan sesudah kita menjalankan perintah ini. Di sini ada pada ipconfig IP address-nya terisi. IP address terisi. Kemudian dapat kita lihat di sini. Oke. Kemudian kita jalankan ipconfig release. Kita jalankan ipconfig release. Nah, di sini ipconfig release-nya sudah tidak ipconfig-nya alamat IP-nya sudah tidak ada. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan ipconfig renew. Perintah ini merupakan balikan dari perintah ipconfig release, di mana di sini akan mereset kembali IP address yang terpasang pada komputer kita. Nah, sebelumnya pada ipconfig release itu dihilangkan alamat IP-nya.
Dapat kita lihat di sini tidak ada alamat IP. Kemudian pada IP config renew, nah, maka di sini akan diinstal atau diaplikasikan kembali alamatnya, alamat IP. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan yaitu adalah ipconfig display DNS. Oke, pada perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Ini ditampilkan beberapa DNS dan localhost koneksi yang meliputi record name, record type, time to live atau TTL, data length, session, dan CNAME record. Mari kita lihat di sini. Ada beberapa DNS dan localhost koneksi. Kemudian perintah selanjutnya adalah config ipconfig flush DNS. Perintah ini merupakan perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS charge. Nah, setelah kita jalankan perintah ini, maka prompt akan menampilkan output yang berupa successfully flush the DNS resolver charge. Berarti di sini kita telah berhasil untuk mengosongkan atau mereset DNS charge. Perintah selanjutnya yaitu adalah ipconfig register DNS. Nih. Perintah ini merupakan perintah untuk mendaftarkan komputer kepada DNS atau server terdekat. Di sini prompt menampilkan bahwa ketika kita mengetikkan perintah ini, maka prompt akan menampilkan register of the DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. Berarti kita sudah berhasil untuk mendaftarkan komputer kita kepada DNS server terdekat dari komputer kita tersebut. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah perintah ping. Perintah ping merupakan perintah untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang terhubung satu sama lain. Di sini kita akan mencoba ping google.com. Di sini kita akan mendapati informasi yang berupa bytes, yaitu besaran paketan yang dikirimkan oleh server ke komputer kita, kemudian time, yaitu besaran waktu yang digunakan untuk mengirim data-datanya, kemudian TTL, yaitu time to live, merupakan perintah agar server tidak terus-menerus mengirimkan ping ke komputer kita. Selanjutnya perintah netstart. Perintah netstart di sini adalah perintah untuk menampilkan info statistik koneksi jaringan dari komputer kita dan ke komputer yang sedang digunakan. Di sini kita mendapatkan informasi berupa proto, local address, foreign address, dan state-nya. Di sini ada TCP, local address, foreign address, dan state. Oke, baiklah. Perintah selanjutnya adalah perintah tracer. Perintah ini merupakan perintah untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita dapat mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe, kapasitas interface, fungsi, serta batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface-nya. Ini ada D. Nah, baiklah, di sini kita akan mencoba tracer dari suatu website, suatu website.
Baiklah, selanjutnya perintah yang akan kita jalankan adalah perintah tracer. Perintah ini memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kita juga dapat mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe, kapasitas interface, fungsi, serta batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface-nya. Baiklah, di sini kita akan mencoba tracer suatu website yaitu www.microsoft Google saja. Google.com. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yaitu lokasi routernya. Router yang digunakan adalah Totolink LAN. Kemudian batas networknya. Kemudian kapasitasnya. Nah, di sini kapasitasnya over a maximum of 30 hops. Itu 30 hops. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah pathping. Perintah pathping merupakan perintah yang digunakan untuk mengukur network latency dan loss. Di sini kita akan mencoba pathping untuk mendapatkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router dari website google.com. Di sini kita tinggal mengetikkan pathping google.com kemudian N. Nah, di sini akan prompt akan men-tracing IP address yang digunakan maupun hostname dari setiap router. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan perintah NSLOOKUP. Perintah NSLOOKUP adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan info tentang nama DNS, alamat IP yang sesuai, digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini telah saya jalankan, kemudian prompt menampilkan default server dan address-nya. Selanjutnya yang akan kita jalankan adalah NetSH. Perintah NetSH merupakan perintah untuk konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan lain-lain. Jadi, perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi sesuai dengan kemauan kita jaringan komputer yang berjalan pada komputer kita, seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan lain-lain. Nah, di sini, karena saya tidak ingin mengkonfigurasi, saya akan menampilkan menu bantuan untuk NSLOOKUP. Sini ada abort, add, firewalls, dan berbagai macam lainnya untuk menu bantuan dari NSLOOKUP. Anjir lah. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah NetSH. NetSH merupakan perintah untuk mengkonfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan lain-lain. Di sini saya menampilkan menu bantuan yang digunakan untuk perintah NetSH. Dapat kita lihat di sini ada beberapa menu bantuan yang berfungsi untuk membantu kita mengkonfigurasi jaringan komputer yang ada pada komputer kita. Perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah perintah route. Perintah ini merupakan perintah untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table pada sebuah host. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ketika perintah ini kita ketikkan di komputer, maka kita print, add, change, dan delete.
Kemudian kita akan coba perintah route print. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ini. Ada interface, list, ada route table, ada. Oke. Kita dapat pula bisa menambahkan dan juga mendelete. Namun di sini saya hanya mempraktikkan untuk route print. Baiklah, perintah selanjutnya yang akan kita jalankan adalah net. Perintah net merupakan perintah untuk tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing digunakan untuk konfigurasi jaringan dan modifikasi. Nah, di sini kita bisa melihat net view. Perintah net view itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Kita lihat di sini. Net view. The list of server for this worker is not currently available. Berarti tidak tersedia. Kemudian kita dapat, baiklah kita akan mengetes satu persatu. Net accounts. Net account digunakan untuk menampilkan pengguna. Net computer. Net config. Oke. Kemudian kita bisa juga net time. Net time di sini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Oke. Di sini tidak bisa melokasi time server. Oke. Kemudian kita akan coba net start. Net start itu digunakan untuk melihat waktu mulai. Start. Nah, kemudian juga net session. Net session digunakan untuk melihat sesi. Net share. Oke. Akan menampilkan menu seperti ini. Baiklah, sekian laporan praktik yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.